Kalau misalkan pembangunan di kota Cilegon itu berhasil, bukan yang dicari itu siapa dewannya, bukan. Harus banyak inovasi, harus banyak juga pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan lah di kota Cilegon. Hampir setiap dinas itu kan tidak maksimal kerjanya, tidak maksimal. Ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Saya doakan teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya bersama anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Kang Andi. Kang, sehat? Alhamdulillah. 2 kali saya udah ini podcast di Banten Raya. Iyalah. Luar biasa. Makasih banyak loh Kang udah mau hadir jadi narasumber kita. Saya narasumber ini. Iya dong. Dapat honor saya kalau. Iya harus ya mah. Minta sama Gilang nanti honor ya. Oh jelas lah, saya nanti minta. Iya. Gimana? Sibuk apa hari ini? Kayaknya waduh waktunya padat banget hari ini. Kalau sibuk ya seperti biasalah, sibuk melakukan kegiatan sehari-hari yang pasti. Tidak lupa juga sibuk ngurusin masyarakat, tapi tidak tinggal ngurusin keluarga lah. Kan? Oh iya benar. Punten, headset dipakai dong. Biar apa ya? Biar kedengeran. Iya. Ini juga kedengeran ya? Nggak masalah kan? Nggak dipakai juga kan? Iya, harus dipakai. Nggak apa-apa. Udah dipakai lah. Nah, biar lebih jos ya. Saya tuh sebenarnya pengen bergaya dipakai di sini. Oh. Kalau dipakai di sini nih kayaknya kurang pas aja. Iya, hari ini tampilannya gaya banget emang udah anak muda banget. Loh, emang saya masih muda kan? Nggak mau kalah sama hostnya ya? Iyalah. Oh, iya, masih muda ya, politisi muda, udah karirnya udah moncer loh. Di DPRD Kota Cilegon. Kang, ya. Program DPRD apa yang di dapil Akang yang masuk di APBD 2023? Ini masalah pembangunan ya? Iya dong, pembangunan. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dari 2022 kemarin sih. Apa aja tuh? Ya, biasalah pembangunan masalah fisik yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat kan, terutama yang itu. Pas lagi ya komisinya, Komisi 4 kan? Ya, Komisi 4, Komisi Pembangunan itu. Hanya saja lambat nih pemerintah. Oh ya? Lambat. Di apa tuh yang lambat tuh? Apa? Ya lambatnya karena kemarin tuh ada statement tuh dari Hasbudin ya di salah satu media tuh. Yang katanya ada main lah intinya OPD ini gitu. Jadi terkesan lambat gitu kan. Kerjanya lambat. Terkesan lambat gitu kan. Padahal lambat beneran atau enggak nih? Ya itu lagi-lagi kalau misalkan semuanya tuh dikembalikan ke OPD masing-masing, saya yakin akan cepat kok pekerjaan itu. Permasalahannya itu ada campur tangan salah satu pilar gitu yang memang kita sama-sama tahu lah, entah itu ya saya tidak sebutkan. Iya saya belum tahu makanya nih. Saya agak sedikit susah menjelaskan ya, tapi intinya mah kalau misalkan pembangunan ini ingin cepat, itu semuanya diserahkanlah ke OPD masing-masing untuk bekerja. Jangan ada campur tangan eksternal. Sebut saja eksternal lah ya. Sebut saja eksternal lah. Itu eksternal apa internal ya? Internal ya pasti. Oh masih internal? Masih internal karena masih dalam lingkup pemerintah kan gitu. Oh oke. Itu. Ini justru bukannya mempercepat malah memperlambat. Iya karena banyak hal yang harus yang dipikirkan oleh beliau. Kalau tidak sesuai dengan pemikirannya, ya jangan gitu kan.
Ya entah itu karena ada sesuatu yang bisa dibilang takut ada temuan atau segala macam, saya kurang paham lah. Padahal ASN itu secara aturan atau regulasi mereka sudah sangat menguasai. Jadi tidak harus ada lagi yang namanya kita gitu. Apalagi kesannya wali kota kita gitu untuk mengatur bagaimana pemerintahan ini berjalan yang akhirnya ujung-ujungnya juga tidak bagus kan gitu. Paham nggak saya ngomongnya? Paham, cuman saya nggak tahu nih siapa nih. Belum tahu saya. Jadi dia katakanlah pembisik. Ya nggak juga. Kalau wali kota harus ngedengerin dia kan dia bisikin. Iya kan, permasalahannya lagi-lagi kata saya, mungkin saya sudah cukup jelas saya berbicara. Lepaskan saja seluruh OPD untuk melakukan pekerjaan itu. Itu akan cepat. Itu intinya itu aja udah. Iya. Contoh yang terhambat apa tuh? Loh, kalau contohnya banyak yang terhambat kan Silva itu berapa? Kan itu aja udah acuannya. Kalau misalkan kita harus berbicara lambatnya di mana, itunya di mana? Ya tinggal kita lihat Silvanya berapa, kan selesai. Berarti memang banyak yang program yang tidak berjalan. Iya. Program tidak berjalan itu kan ada sebab akibatnya itu kenapa, ada apa gitu. Kan logikanya gampang saja kalau misalkan anak saya dikasih uang jajan gitu untuk tuh beli perlengkapan sekolah. Yang penting ada notanya selesai. Gitu, belinya di mana, notanya ada gitu, dan sisanya dibalikin sama orang tuanya, selesai kan. Gitu. Salah satu yang terhambat kayaknya yang pembangunan jalan Imam Bonjol ya. Ya banyak lah, maka dari itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah sekarang, masalah pembangunan. Ini di 2022 yang terlambat 2022 itu. Jangan sampai 2023 yang sudah teranggarkan di APBD dan masuk program terlambat lagi kayak tahun ini gitu maksudnya kan? Iya, kurang lebihnya seperti itulah. Gimana? Ya pemerintah itu dibayar oleh daerah untuk memikirkan bagaimana caranya mementingkan kesejahteraan masyarakat. Sepakat itu saya. Kalau misalkan hal yang sederhana saja tidak bisa dilakukan, berarti emang ada yang salah gitu. Ada yang salah. Nah, yang salah di mana? Gitu ya. Saya sebagai anggota legislatif ya dari Komisi 4 Partai Nasdem yang pasti kan. Partai Nasdem menyoroti hal-hal seperti itu sangat luar biasa banyak dan sulit. Karena kita hanya sebagai fungsi kontrol saja, tapi tidak bisa mengeksekusi itu. Bedanya kan itu aja. Bisanya nganggarin. Iya, nganggarin juga ketok palu aja kalau anggota dewan kan. Habis itu ngawasin. Campur enggak. Sepenuhnya ada di sana kan. Iyalah, maka dari itu saya sih ada saran ya, lepaskan saja udah itu para ASN untuk bekerja. Biarkan mereka bekerja, tidak harus ada campur tangan. Ya itu lebih baik tuh. Gitu. Jangan, supaya pembangunan berjalan lebih cepat ya. Iya, seperti itu. Di Dapil Jombang ada program 2023 yang masuk ke situ, pembangunan jalan kayak jalan lingkungan yang diperjuangkan Kang Andi. Ada ya. Jalan Taman Raya tuh itu udah 3 tahun itu bonyok itu, tapi ya 2023 ini masuk. Alhamdulillah masuk. Didorong sama Pak Kang Andi juga ya. Iya, dorong dong. Ya. Itu sepanjang berapa? Bentar, saya minum dulu nih. Siap. Ini biar santai. Podcastnya serius amat ini kayaknya nih. Enggak, dari tadi kan ketawa terus. Sekarang saya tanya, gimana kabarnya? Kan dari tadi nggak nanyain kabarnya, gimana kabarnya? Saya nanya, Akang kan tadi udah. Sekarang Akang nanya saya. Iya. Alhamdulillah saya baik. Suka bola nggak?
Suka lah. Suka. Semalam saya begadang nonton bola. Nah itu maksud saya, jagoannya apa? Jagoannya udah kalah. Kesian amat. Apa tuh? Udahlah, kalau udah kalah nggak usah disebut. Malu ya? Malu lah. Kalau kalah aja udah. Tapi semoga Pak Anies mah nggak kalah ya. Tahun depan itu mah masih jauh. Masih jauh. Ya, ntar malam begadang lagi? Seru nih ntar Ya, malam. nanti malam begadang lah. Iya. Begadang lagi lah. Pengen nonton Maroko nih. Nah, sama tuh. Kenapa orang pada ke Maroko semua ya? Oh, itu orang Islam. Oh, saudara kita itu. Sepakat. Ya, akidah ya. Iya. Iya. Kata Kanjeng Rasul itu sama umat Muslim itu saudara. Iya, betul. Itu Betul, aja. sepakat. Jadi kalau Kita harus misalkan, dukung ya. Kalau misalkan harus menang ya semoga menang Maroko, udah mau 5-0 dah sekarang. Ya. Ngapain pusing-pusing udah. Iya, 1-0 kayak kemarin ya. 1-0 kayak Mau kemarin. Portugal lah. Selesai udah. Iya. Gitu. Nah, DPRD harus bikin gebrakan biar 1-0 juga sama itu. Gimana caranya? Aduh. Iya. Minum dulu biar lega tenggorokannya kan? Iya, nggak boleh ngerokok sih podcast ini ya. Nggak apa-apa, boleh. Mau ngerokok boleh. Relax. Boleh ngerokok, Om Gilang? Boleh. Hah? Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Marahin. Dimarahin. Astaga. Ruangannya AC katanya. Nggak ada itunya sih, nggak ada smoking Area ya. Iya, nggak ada no smoking. Oh, ini apa, blower? Ada itu blowernya. Udahlah, lanjut. Lanjut, soal apa? Lanjut. Tadi ngurusin pembangunan. Ya pembangunan mah nggak usah diurusin lah. Udah ada yang ngurusin. ngurusin. OPD. OPD. Kita sebagai fungsi kontrol intinya tetap mendukung kalau memang itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan terjadinya gagal, elang dan segala macam, ya itu pertanyaan buat kita. Gitu. Iya. Kalau kita selagi untuk masyarakat, jalan-jalan saja. Iya. Nah, bicara kontrol, OPD mana yang menjadi mitra kerjanya Komisi 4 itu yang kira-kira harus dibenahi nih programnya nih? Ada berapa ya mitra Komisi 4? Kalau nggak salah ada 9 ya. Apa aja tuh? Perkim, PU, Dishub, Disperindak, Bapeda. Empatnya apa? Ya udah itu apal tuh, disebutin saja semua itu. Saya nggak usah nyebutin lagi berarti kan. Sisanya kan saya nggak hafal. Bapeda. Diskominfo. Ya, Diskominfo. Oke, Bapeda, 6, sisa 3. Barjas. Asda 2. Oh ya. Terus satu lagi itu LH. Oh, Lingkungan LH, hidup. oke ya. Nah, dari 9 OPD tadi, kira-kira berdasarkan hasil kontrolin dan pengawasannya Dewan, apa yang harus dibenahi, Bang? Tadi kan bicara secara umumnya kan, tadi udah lepaskan aja supaya pekerjaan ini nggak lagi berjalan dengan lambat karena ada campur tangan tadi lah. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan harus disoroti. Hampir seluruh OPD itu punya kelemahannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan masing-masing. Kominfo kemarin waktu rapat dengan Kominfo itu, saya bilang Kominfo itu kalau bisa anggarannya jangan diturunin. Karena di zaman digitalisasi sekarang, Kominfo itu harus masif untuk mencerdaskan atau kasih edukasi kepada masyarakat tuh. Entah itu secara pemberitaan, entah itu secara edukasi iklan dan lain-lain lah gitu kan. Dan saya juga bilang udah cukup branding wakil dan wali kota dan wakil wali kota. Itu sudah tidak menurut saya sudah cukup penting lah. Bukan nggak penting, sudah cukup lah gitu. Mungkin ada ya gitu. Hanya saja yang bagaimana dulu gitu. Nah, kalau mau kata saya udah kasih saran kepada Kominfo, coba bikin pemberitaan tentang daerah. Gitu kan. Contoh begini. PT PCM itu dengan core business gitu kan. Dengan sekarang sudah mulai jalan, kemana saja arahnya, publik perlu tahu.
Iya. Nah, itu fungsi Kominfo. Iya, nggak hanya lingkup di Pemkot aja Tidak berarti. hanya lingkup di Pemkot saja, karena PCM juga bagian Pemkot kan, bagian dari Kota Cilegon. BPRS, kemarin ada masalah, sudah sejauh mana penyelesaiannya, kita tidak pernah tahu. Itu kita tidak pernah tahu, masyarakat ya, khususnya ya. Iya, iya. Apakah sudah sehat atau belum, kita tidak pernah tahu, karena memang kurangnya pemberitaan yang dilakukan oleh daerah juga kepada mitra OPD-OPD yang ada di Kota Cilegon gitu. Jadi menurut saya Kominfo juga harusnya punya strategi baru untuk bagaimana caranya mengembangkan Kota Cilegon dengan informasi-informasi yang ada gitu. Tidak hanya melakukan pencitraan terhadap wakil dan wali kotanya saja gitu. Ya masyarakat sudah tahu siapa mereka gitu. Yang masyarakat perlu tahu sekarang programnya apa saja, sudah sejauh mana, gitu kan? Iya. Jalan nggak? Jalan nggak programnya. Terus seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon ini mampu nggak mengerjakan itu gitu loh? Iya. Mengejawantahkannya program kerjanya wali kota? Iya. Menerapkan? Iya, seperti itu kan. Nah, fungsi Kominfo itu kan sumber informasi. Iya. Jadi jangan hanya kepala daerahnya aja gitu yang diekspos ya, tapi juga mitra kerja jajaran di bawahnya, termasuk PUMD tadi ya. PUMD. Mereka juga perlu berita. Ya. Gitu. Bantu pakai alokasi yang ada di Kominfo. Maksudnya gitu diberitain. Ya memang harus begitu. Terus PU. Kalau PU apa? PU. Banyaknya jalan yang belum terselesaikan juga, yang memang bagaimana ya? Saya menjelaskan ini sebenarnya udah agak sedikit muak juga saya menjelaskan hal-hal seperti ini kan. Karena apa? Sebenarnya serius nggak pemerintah ini mau membenahi gitu. Capek kita ngomong nggak didengar gitu ya? Kita capek ngomong tapi tidak didengarkan kan gitu. Baik melalui forum resmi, rapat-rapat gitu, maupun forum santai seperti podcast ini gitu. Ya gitu. Maka dari itu sebenarnya mampu nggak sih gitu. Dan ada pertanyaannya itu yang lebih spesifik lagi, sebenarnya yang tidak mampu tuh wali kotanya, pemimpin kepala daerahnya atau kepala dinasnya yang tidak mampu. Gitu. Kan itu permasalahannya. Kalau kita berbicara anak buah, ya mereka anak buah. Iya. Ketuanya siapa gitu kan? Bosnya siapa? Ya wali kota gitu. Iya. Terus kalau anak buahnya salah, yang harus disalahkan siapa? Iya. Masa iya anak buahnya kan nggak mungkin. Iya. Wali kota juga harus bertanggung jawab gitu. Maka dari itu harus banyak inovasi, harus banyak juga pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan lah di Kota Cilegon. Hampir setiap dinas itu kan tidak maksimal kerjanya. Iya. Tidak maksimal. Gitu. Apa sih kendalanya tuh? Ya kendalanya lagi-lagi setiap kita berbicara setiap pemimpin daerah beda gaya, beda kepemimpinan gitu. Lah, sekarang kepemimpinan yang sekarang saya tidak begitu paham, karena kalau bisa dibilang kacau. Kalau bisa dibilang kacau, lagi-lagi banyaknya anggaran yang tidak terserap gitu. Itu bagaimana pengaturan di dalam itu saya tidak paham. Benar, saya tidak paham untuk kepemimpinan sekarang, saya tidak paham. Pola pikirnya saya tidak tertebak. Gitu. Kenapa setiap saya podcast tuh selalu mirip gitu loh? Mirip gimana? Itu. Jadi kayak ada komunikasi yang tersandat gitu loh. Ya. Antara wali kota ini kepada bawahannya maupun kepada legislatif selaku pemerintahan ini kan ada dua kan, legislatif dan eksekutif, kayak nggak jalan komunikasinya loh. Iya. Kesimpulan saya sih ini dari beberapa kali ini podcast. Betul, semua hampir begitu kesimpulannya. Saya akan kasih pepatah atau apa ini ya? Apa coba. Jangan bersembunyi di tempat yang terang.
Kelihatan dong. Paham nggak? Paham nggak artinya? Nggak, coba. Nggak. Siapa yang paham di sini artinya? Ya. Nggak ada yang paham. Sembunyi di tempat yang terang itu. Pada saat, contoh nih ya, Kakang punya masalah dengan saya. Kakang nyari-nyari di orang-orang tuh. Weh, Andi tuh mana sih? Dewan Andi mana? Dewan Andi tuh punya urusan sama saya, punya masalah sama saya. Tapi pas ketemu saya, diem. Itu sembunyi di tempat yang terang. Ya. Jadi pada saat ada orangnya diem, tidak mau berkomunikasi, tidak ingin ada penyelesaian, tapi nggak ada orangnya, itu kemana-mana. Ya, Gitu. kebar-kembor. Itu sekarang yang terjadi. Sekarang. Gitu. Jadi bagaimana harus menyikapi hal seperti ini? Ya lagi-lagi, kalau misalkan pemimpin kita juga tidak akur ya, susah dibawanya juga. Susah, pantesan Kang Andi sampai ngomong kacau ya. Kacau, memang kacau kok. Emang kacau. Kacau ya. Emang kacau. Makanya program banyak yang nggak jalan gitu ya. Ya jelas lah. Karena komunikasi nggak jalan ya. Kepentingannya masing-masing kok. Ada kepentingan yang tujuannya nanti arahnya ke 2023 untuk 2024. Ada kepentingan yang hanya pencitraan saja, begini. Udahlah kacau. Tadi harapannya Kang Andi ini akan berbicaranya lebih positif gitu karena kan partainya koalisi pendukung. Koalisi sama siapa? Pendukung nggak kemarin? Oh, tidak dong enggak kita ya? mah. Nggak pendukung ya? Salah saya akan berbicara positif kalau memang itu benar-benar terjadi. Ya. Tapi saya juga tidak akan ragu berbicara negatif kalau memang itu terjadi. Saya ingin faktualnya sajalah. Gitu. Bukan negatif, barangkali mengkritik, memberikan masukan ya. Ya, lagi-lagi saya bilang saya tuh kritik untuk membangun. Ngasih saran ya kan? Iya, saran sudah sering saya lakukan, apalagi gitu kan. Nah sekarang ini udah di akhir tahun dan ya saya kecewa intinya. Saya sempat nunggu loh di 2022 itu adanya perubahan gitu kan. Ternyata tidak ada. Makanya saya di sini benar-benar kecewa. Benar-benar kecewa di sini. Diharapkan ada perubahan yang lebih baik, ya. Kerjanya cepat, komunikasinya baik. Ya, signifikan lah dalam melakukan program-program itu. Ternyata tidak. Maka dari itu saya benar di sini sangat kecewa aja. Berarti serapan anggaran nggak maksimal dong? Nggak. Akhir tahun ini? Nggak. Waduh, kasihan masyarakat ya, udah diprogramin nggak. Kan pembangunan ini buat apa sih kalau bukan buat masyarakat kan? Ya. Kalau dampak positifnya kemudian kepala daerah dapat poin plus, ya itu mah wajar gitu kan, karena mereka yang lagi memimpin kan gitu. Iya. Kan logikanya gini kan. Kalau misalkan pembangunan di kota Cilegon itu berhasil, bukan yang dicari itu siapa dewannya, bukan. Iya. Sepakat. Siapa sih kepala daerah? Iya. Dewan tuh ya karena kita kolektif kolegial ya 40 orang. Ya kita semuanya saya percayakan lah ke ketua dewan gitu. Iya. Isra Miraj gitu. Ini bagaimana untuk Cilegon supaya lebih baik. Iya, kalau dewan biasanya dapat poin plusnya ketika ada program pembangunan yang diaspirasikan di reses tercapai itu biasanya tuh jalan lingkungan. Itu mah dapatnya Kang Andi misal gitu. Tapi program besarnya itu kan biasanya di sono dong. Iya, maka dari itu. Dewan mah paling yang kecil-kecil jalan lingkungan, redas. Aduh. Apa tuh namanya tuh? MCK gitu-gitu kan paling. Kalau program besarnya itu yang masuk dalam RPJMD itu biasanya kan di kepala daerah, di eksekutif. Betul. Gitu. Kang Adi kecewa apalagi saya ya. Saya masyarakat biasa. Domisilinya mana? Domisilinya mana? Iya sih, bukan sini. Maaf. Bukan domisili saya, domisili Cilegon kok. Tapi kan saya merasakan pembangunan di Cilegon ketika saya mau ke Anyer loh. Lewat JLS. Cuman mau ke Anyer aja? Ya iya, misal lewat, ya kan kantor saya di Cilegon. Tiap hari saya ke Cilegon, meskipun cuman berbatasan masalahnya. Iya, tetap namanya Cilegon, Pondok Cilegon Indah kan Cilegon. Iya.
Ya semoga kekecewaan Kang Andi tidak berbuah dampak yang lebih buruk lagi lah buat masyarakat luas. Nah, yang terakhir nih, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini sebagai closing statement lah ya. Nah, kasih masukan buat kepala daerah dan kepala OPD gitu, biar kerjanya lebih bagus, sehingga di tahun 2023 nih, anggaran yang udah tersusun tuh berjalan dengan baik gitu. Gimana tuh? Gini, kalau saya boleh ngasih saran kepada kepala daerah, kepala daerah tuh biarkan OPD itu bekerja dengan maksimal, dengan cara dan gayanya. Yang penting tidak menabrak aturan yang ada. Oh ya. Wali kota itu harus percaya kepada bawahannya. Iya. Gitu. Dan OPD juga tidak boleh semena-mena bila nanti dipercaya oleh atasannya tuh, pimpinannya tuh. Nah, di samping itu juga wali kota dan wakil wali kota itu harus sinergi tuh dalam membuat program. Dan masing-masing. Ini kan kita bingung. Saya aja bingung, apalagi para OPD itu anak buahnya tuh. Mereka itu bingung, yang wali kota programnya ini, wakil programnya ini. Loh, kok begitu kata saya? Saya jadi bingung ini. Makanya kata saya, bikin program itu yang skalanya besar kalau untuk wakil dan wali kota. Jangan program yang yang tidak relevan lah, tidak ada itulah gitu. Ya bisa dibilang ecek-ecek lah kan gitu. Maka dari itu percayakan seluruh kegiatan itu kepada OPD. Lihat, pantau, kalau memang tidak benar dalam melakukan kegiatan, itu hak wali kota untuk bagaimana caranya ngasih sanksi atau teguran gitu ya. Buahnya ya kan. Jadi lagi-lagi kalau saya sarannya itu saja, kasih kepercayaan kepada para ASN untuk bekerja, dan ASN juga harus aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Harus aktif juga melakukan program-program yang ada dan tidak boleh tebang pilih, gitu. Dan yang terakhir yaitu wakil dan wali kota ya harus sinergi lah. Dan yang paling penting barangkali bangun komunikasi ya. Ya itu mah harus dong. Tidak harus dijelaskan lagi gitu. Iya. Ya sebenarnya saya ngasih saran ini juga, ya mereka lebih paham lah. Iya, betul. Tidak usah dikasih saran. Iya. Udah gede kok. Gitu. Oke Kang Andi, makasih ya atas waktunya ya, udah mau datang gitu. Oke, saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.